Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan penamaan Jalan Lingkar Selatan dengan nama Jalan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah di perempatan Desa Penambangan, Kecamatan Semandi. Setelah satu ruas jalan lagi diresmikan menjadi Jalan Tony Kuswoyo yang menghubungkan Kelurahan Perbon dan Desa Sumurhu. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tuban Nurnahar Hussein, Forkopimda, dan Kepala OPD Tuban, pimpinan Bank Indonesia dan Bank Jatim serta organisasi vertikal lainnya. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur bersama dengan Wakil Bupati Tuban dan rombongan melaksanakan goes bersama yang dimulai dari pertigaan Desa Tuna menuju perempatan Penambangan Semandi. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Usai peresmian, Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan, pembangunan JLS mampu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat. Keberadaan JLS memiliki nilai tambah, terutama bagi pedagang guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan kian meningkat dengan adanya jalan yang memiliki panjang 19 km ini. Gubernur Hovifah juga menyatakan keberlanjutan pembangunan jalan akan segera dituntaskan. Pekerjaan konstruksinya ditangani oleh pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 Jawa Timur. Harapannya mampu mendukung pembangunan daerah Kabupaten Tuban maupun sejumlah proyek strategis nasional sesuai yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang sebagian juga dikerjakan di wilayah Kabupaten Tuban. Pada kesempatan yang sama, Wabub Tuban Nurnahar Hussein menerangkan pembangunan JLS telah direncanakan sejak tahun 2013. Pembebasan lahan dimulai tahun 2015 dengan panjang mencapai 19 km, dengan dana mencapai 153 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019, pembangunan fisik konstruksi tahap pertama dimulai dengan panjang pengerjaan mencapai 5,7 km, dengan dana 70 miliar rupiah. Di tahun 2020, pengerjaan tahap kedua dimulai sepanjang 7 km dengan dana 72 miliar rupiah. Total dana APBD Kabupaten Tuban yang telah diserap mencapai 500 miliar rupiah untuk satu sisi jalan. Selanjutnya, sisi jalan kedua telah ditenderkan untuk tahap pertama dengan total anggaran 80 miliar rupiah bersumberkan dari APBN. Wabub menambahkan pembangunan jalan tersebut membawa dampak positif diantaranya meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, membuka akses ekonomi khususnya di Tuban, wilayah selatan. Usai peresmian penamaan jalan, rombongan Gubernur Jatim bergeser menuju ke UMKM Batik Zainal di Kelurahan Karang, Kecamatan Semandi. Lalu, melanjutkan perjalanan menuju Pasar Baru Tuban untuk meninjau proses vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang, pembagian masker, dan juga paket sembako. Rangkaian kunjungan kerja Gubernur Hovifah Indar Parawansa di Kabupaten Tuban ditutup dengan melaunching pendaftaran KIR online, pembayaran pajak dan retribusi daerah dan transaksi non-tunai QRIS serta virtual account di Pendopo Ridho Manunggal Tuban. Jadi kita mengawali tadi dari peresmian jalan di Ring Road Tuban itu ada jalan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian ada jalan Kiai Wahab Hasbullah, ada jalan Tony Kuswoyo. Ini bagian yang penting yang sudah diseriusi oleh Pemkab Tuban, kemudian nyambung dengan Perpres 80 tahun 2019. Mudah-mudahan ini proses finishingnya juga bisa segera diselesaikan persambungannya sehingga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat, kemudian interaksi antar masyarakat yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita ke produk UKM, dan di produk UKM itu nanti hanya Pak Divi BI yang terus melihat potensi-potensi dari seluruh produk UMKM kita, termasuk di sini adalah batik gedong. Ini saya rasa potensi yang luar biasa yang harus terus dikembangkan. Kemudian ketiga, kita
melihat vaksinasi untuk pedagang pasar. Ini juga luar biasa. Kalau misalnya vaksinnya bisa lebih banyak lagi, maka vaksinasi bagi pedagang di pasar bisa lebih masif lagi. Kemudian berikutnya adalah sesuatu yang baru, bahwa di sini sudah punya format digitalisasi di dalam ujikir lewat QRIS, kemudian tukang beca. Ini luar biasa. Jadi menurut saya, bagaimana kita berdiskusi, berseminar tentang industri 4.0, dan Tuban hari ini sudah membuktikan lewat TP2DD, antara lain perluasannya adalah proses digitalisasi ini sudah sampai kepada tukang beca. Kalau misalnya tukang beca sudah terkonversi dengan digital sistem seperti ini, tadi Pak Divi juga menyampaikan supaya Bank Jatim juga menambah fitur-fitur untuk bisa mempermudah pelayanan publik yang harus makin cepat, harus dengan presisi yang makin tinggi. Saya rasa ini akan menjadi catatan penting dari proses pertemuan kita, tidak sekedar gowes, tetapi juga ada sesuatu yang akan memberikan nilai tambah dan produktivitas bagi semua